Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana akifina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa 'azzim وشرف على سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فإن التقوى من أمر الله تعالى حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبالنسبة في شهر العظيم شهر رمضان قال الله تعالى في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat Ramadan yang kita dapat menjumpainya di tahun ini dan di kesempatan ini. Bil khusus kita sudah melewati atau bahkan sedang menjalani setengah kedua dari bulan Ramadan. Ada pepatah Arab mengatakan nisfu Ramadan zahab wa nisfuhu zahabun. Kata yang sama tapi memiliki perbedaan makna. Setengah Ramadan telah kita lalui, tetapi setengahnya lagi adalah emas yang berharga. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah terjadinya peristiwa turunnya Al-Quran. Atau di dalam bulan Ramadan, amal yang mulia, termasuk hal yang menjadikan bulan tersebut paling mulia di antara bulan-bulan lainnya, ada keutamaan untuk berinteraksi, membaca Al-Quran dan berinteraksi dengannya. Kita semua sudah banyak yang hafal surah Al-Baqarah ayat 185 yang menerangkan tentang hakikat dari bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Tetapi di sini kita perlu memperjelas dan mengembangkan tentang tafsir dari makna Al-Quran sebagai hudan linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita semua banyak yang sudah menempuh jalan religius di dalam Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, menegakkan qiyamul lail dengan tarawih berjamaah di masjid, dengan menunaikan berbagai macam sedekah dan berbuat kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi wabil khusus untuk Al-Quran, ada kalanya itu bukan sekedar religius, tapi dia juga bahkan hanya sekedar kebiasaan semata atau formalitas semata. Kita mungkin sudah banyak yang menjumpai Ramadan 20 tahun, 30 tahun dan bahkan sudah berkhatam berkali-kali membaca Al-Quran. Tetapi kita perlu mengkaji lagi, atau perlu memahami lagi dari esensi diturunkannya Al-Quran tersebut. Sehingga Al-Quran yang kita baca bukan sekedar formalitas atau bukan sekedar ritualitas yang kita lalui sepanjang tahun, tapi dia juga adalah bagian dari religiusitas yang hakiki. Dalam tafsir Ibnu Ashur, kitab At-Tahrir wa Tanwir, Imam Ibnu Ashur dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang terkenal dengan kepiawaianan dalam menafsirkan ayat dengan pendekatan majas dan juga pendekatan bahasa yang baik. Beliau memaknai huda. Pertama, huda linnas. Makna huda kata beliau adalah al-irsyadu ilal masalihil ammati wal khassah allati la tunafil khassah. Petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Quran, maksudnya adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, baik perkara yang umum ataupun perkara yang khusus. Artinya di sini Al-Quran diturunkan dan juga kita baca, kita renungi dan kita kaji, seharusnya membawa kemaslahatan untuk kehidupan universal. Dan ini mencakup semua hal, bukan hanya pada aspek keagamaan atau akidah atau teologi ataupun syariah. Dalam aspek sains misalnya, Al-Quran telah menerangkan di dalam surah Al-Mu'minun penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Hingga akhir ayat yang menciptakan dan memberikan deskripsi kepada kita penciptaan manusia yang berurut. Yang kita diciptakan dari sulalah, dari saripati tanah, lalu menjadi air mani, hingga nanti menjadi tulang belulang, hingga nanti menjadi janin. Wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh padanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi SAW, yang ketika itu beliau dan umat Arab ketika itu masih dikenal ummi, orang yang tidak mengenal baca tulis, belum ada internet, belum ada penelitian ilmiah yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia, menunjukkan bahwasanya Al-Quran bisa menjadi studi komparatif untuk pembelajaran modern. Dan juga sini maslahatnya adalah kita sebagai manusia agar tidak sombong. Berapa banyak di antara kita yang berproses dalam kehidupan ini, dari tingkat yang paling bawah hingga kita meniti karir kita hingga sukses, kita lupa jati diri kita ini siapa. Kita ini hanyalah tanah dan kita juga akan kembali ke tanah. Kita dahulu tidak berpakaian ketika kita lahir, kita dalam keadaan telanjang bulat dari rahim ibu kita, lalu kita akan mati juga dengan hanya sehelai kain putih. Maka ketika kita memahami Quran sebagai suatu maslahat dari pendekatan sains secara sederhana, penciptaan manusia saja menunjukkan kita agar tidak takabur, kita tidak sombong dengan segala pencapaian kita di dunia. Dari pendekatan sosial misalnya, dari masalah sosial Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam konteks rumah tangga, surah Ar-Rum ayat 20 sampai 21, ayat yang sering dibacakan dalam konteks pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa sekarang banyak permasalahan rumah tangga? Adanya KDRT, adanya anak-anak yang tidak berbakti dan bahkan membangkang kepada orang tuanya, bisa jadi juga dari orang tuanya yang tidak membenahi dari dalam. Bisa jadi suami istri tidak pernah akur, tidak pernah menumbuhkan rasa mahabbah, mawaddah, yang itu artinya adalah kedekatan hati, bukan sekedar kedekatan fisik. Banyak anak-anak yang merasa hilang spiritual mereka, rohani mereka dengan orang tua mereka di rumah, tapi mereka mendapati ketenangan bersama teman-teman mereka dan orang-orang tua di luar sana, saya orang tua kandungnya.
Al-Quran telah menyampaikan itu jauh-jauh hari agar permasalahan sosial yang terjadi seperti banyaknya kasus begal yang itu banyak dilakukan oleh para pemuda-pemuda kita, kasus tawuran, kekerasan seksual yang itu makin kebanyakan mereka berlatar belakang dari broken home, dari kerusakan rumah tangga yang itu seharusnya menjadi PR bagi kita semua sebagai orang tua, wabil khusus sebagai bapak di rumah tangga. Dalam konteks yang lainnya, dalam masalah konteks hukum, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk bersikap adil. Diulang dalam dua surah, An-Nisa dan surah Al-Maidah. Al-Maidah tepat ayat 8. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adil ketika memutuskan perkara. Di An-Nisa juga Allah telah mengatakan hakikat ulil amri. Ulil amri itu hakikatnya mereka yang memahami hukum-hukum Allah, memahami keadilan, memahami kebijaksanaan dalam penerapan publik. Kenapa masih banyak kasus-kasus hukum yang tidak ditunaikan sebagaimana mestinya? Masih banyak kasus persengketaan masalah pidana ataupun perdata karena mungkin kita tidak merujuk kepada Quran. Karena kita mungkin lebih mementingkan ego dan mementingkan hukum-hukum yang tidak adil. Dan juga dari tindakan para pejabat, tindakan dari para petinggi negara yang menjadi cerminan dari masyarakatnya yang gemar sekali berbuat curang. Bahkan Allah telah memberikan suatu surat khusus yang memberikan kriteria orang-orang yang curang, itu surah Al-Mutaffifin. Dalam konteks budaya, ada budaya hedonisme, ada budaya materialisme dan isme-isme lain yang mementingkan materi dan kehidupan dunia dari ukhrawi. Allah telah sampaikan dalam surah yang kita sudah hafal semua, surah At-Takatsur. Kita semua memiliki harta yang banyak, itu adalah hal yang boleh, hal yang wajar. Tapi ingat, semua itu akan menjadi hal yang sia-sia ketika tidak digunakan untuk kebermanfaatan di akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk kubur, semua itu tidak akan kita bawa, kita akan tinggal. Hakikat kemegahan dan harta yang kita miliki semua itu adalah wasilah, sarana kita untuk mendapatkan keberkahan di akhirat. Intinya adalah yang pertama, irsyadu ilal masalih, menunjukkan kepada petunjuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi, bukan sekedar ukhrawi saja. Ini maksudnya hudal linnas. Yang kedua, Al-Quran sebagai wabayyinatim minal huda, yaitu adalah sebagai istidlalu al-khafiyah, istidlal khafiyah alladhi yunkiruhu katsirun minan nas. Kalau tadi sebagai bukti dari kemaslahatan, kalau yang kedua adalah pembuktian dari kebenaran dalil Al-Quran dalam konteks teologi, dalam konteks keyakinan. Ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang sifat-sifat Allah, yang menerangkan tentang hari kiamat, hal-hal gaib atau eskatologi. Semua itu berdasarkan hal yang rasionalitas, berdasarkan dengan akal yang dapat kita jangkau. Al-Quran khususnya dan agama Islam tidak menyuruh kita untuk percaya begitu saja sehingga agama hanya menjadi dogma. Tapi kita selalu diajarkan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Setiap penciptaan yang ada di muka bumi ini mengandung dua ayat. Ada ayat syar'iyah yang dibuktikan dengan dalil-dalil agama, dan juga ada ayat-ayat kauniyah yang dibuktikan dengan bukti-bukti empiris. Tetapi tidak semua hal itu dapat dibuktikan dengan akal kita. Karena kata Imam Syafi'i dalam Manaqib Imam Syafi'i yang disampaikan Imam Baihaqi, al-aqlu lil haddi yantahi ilaih, amalil basari haddun yantahi ilaih. Setiap akal kita, maksudnya akal manusia yang menjadi pembeda kita dengan makhluk lainnya, mempunyai batas. Sebagaimana penglihatan kita juga punya batas. Sepanjang mata, sepanjang pandangan kita melihat pandangan yang jauh, pasti ada saja yang tidak terlihat oleh pandangan kita. Begitu pula dengan akal. Maka hal-hal yang gaib misalnya, berbicara tentang hari kiamat, tentang hal-hal lainnya, itu diingkari oleh orang-orang agnostik dan orang-orang ateis yang menjamur di era Gen Z sekarang. Mereka hanya meminta bukti empiris yang sebenarnya itu lahir dari kekecewaan mereka terhadap akal mereka sendiri. Karena akal kita bukan yang sempurna, sebagaimana fisik kita yang tidak sempurna. Bukti-bukti tentang keciptaan Allah, bukti-bukti tentang kebenaran Islam, itu adalah bagian dari diturunkannya Al-Quran. Yang terakhir adalah wabayyinatim minal huda, yang ketiga adalah Al-Furqan, yaitu Furqan. Al-Quran sebagai pembeda dari sisi etika dan juga pembeda dari sisi ideologi.
Secara etika dalam fikih misalnya, Al-Quran tidak boleh kita letakkan di bawah buku-buku yang lain. Jangan sampai kita sering mengaji Al-Quran di bulan Ramadan, baik itu di masjid, baik itu di rumah kita, di jalan kita dan jalanan yang lainnya. Kita setelah baca Quran kita letakkan begitu saja, kita taruh di bawah kaki, kita taruh ditumpuk dengan buku-buku lainnya. Ini menyalahi adab yang itu berdasarkan dalil-dalil umum tentang mengutamakan syiar-syiar Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa min ta'zimil Qur'an an yadha'a makanahu a'la min makanin akhar." Di antara bentuk mengagungkan Quran adalah kita meletakkan di atas yang lainnya. Jadi Bapak kalau punya Al-Quran di rumah, jangan ditaruh hanya di lemari saja bertumpuk dengan buku-buku lainnya. Tapi taruh dia di paling atas walaupun itu di tempat yang paling tinggi sekalipun. Itu secara etika. Secara ideologi Al-Quran mengajarkan sikap pertengahan atau wasatiyah. Dalam surah Al-Baqarah 144. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan bukan berarti membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Tapi pertengahan berusaha objektif, berdasarkan akal dan juga berdasarkan dalil atas kebenaran agama kita sendiri. Dalam konteks akidah misalnya, orang-orang Yahudi mereka membenci Nabi Isa, tapi orang-orang Nasrani malah menyembah Nabi Isa. Bentuk tawasutnya kita, bentuk wasatiyahnya kita sebagai umat Islam adalah menjadikan Nabi Isa sebagai abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Tidak boleh disembah tapi beliau punya kedudukan mulia di sisi Allah. Dan banyak contoh-contoh lain menjadikan pembeda Al-Quran dari al-haq dan al-batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan interaksi kita dengan Quran di bulan Ramadan sehingga bacaan yang kita lantunkan, tilawah yang kita biasakan ini menjadi suatu hal yang terus berlanjut dan juga bermakna di kehidupan kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي وطاعة الله وطاعة رسوله من أمر الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمرابطين في فلسطين وفي أنحاء بلدان المسلمين المظلومين وانصر إخواننا في إيران وفي بلاد المسلمين المظلومين اللهم انصر إخواننا على أعدائنا أعداء الدين إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنة مطمئنة ووفق ولاة أمورنا ونسألك أمراء العادلين الحاكمين العارفين الصالحين ونعوذ بك من أمراء الظالمين الجاهلين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن